Di kesempatan kali ini, aku bakal menceritakan sebuah kasus yang menjadi misteri hingga sampai saat sekarang. Kasus aneh ini dialami oleh Teresita Basa, seorang korban dari pembunuhan yang diketahui kembali dari kematiannya untuk memecahkan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Teresita Basa adalah seorang wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater. Di kantor dia diketahui sebagai pekerja yang dapat diandalkan dan seorang wanita pendiam. Secara sekilas, dia adalah orang yang tidak akan diperkirakan sebagai korban dari kejahatan. Secara dia memang tidak memiliki musuh, tetapi ya dunia itu memang sedikit aneh. Kasus kejadian ini dimulai pada malam 21 Februari 1977. Tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap tetapi tidak dapat menentukan di mana asalnya. Saat itu petugas pun juga terlihat kebingungan. Petugas kebersihan kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Kala petugas pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit bergulat dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Sayangnya kala itu asap sudah sepenuhnya hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan jasadnya tersebut. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan tentang kematian Teresita ini. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dan api di apartemennya kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan tersebut. Karena kondisi apartemen pada waktu itu sudah semuanya hampir terbakar, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi siapa pelakunya nampaknya tidak bisa ditemukan dalam waktu singkat. Meskipun begitu, ada salah satu petunjuk yang kemudian menjadi salah satu hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari siapa pelakunya. Petunjuk itu berbentuk sebuah kertas dan anehnya kertas tersebut tidak terbakar sama sekali. Di memo tersebut tertuliskan belikan tiket teater untuk AS. Nah, dari memo itu polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS adalah si pelaku. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, mulai dari tetangganya, rekan kerjanya, dan juga teman-temannya. Dari hasil wawancara dan investigasi, para detektif ini tidak menghasilkan petunjuk yang berarti, terlebih untuk menjelaskan siapa sosok yang berinisial AS ini. Setelah kejadian tersebut, setengah tahun berlalu. Ada seorang berkebangsaan Filipina lainnya yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Tiba-tiba mendatangi polisi. Dia adalah Remy Bias alias Remy. Perempuan ini mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus memimpikan Teresita setiap malamnya. Dalam mimpinya itu, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui mengigau kala tidur. Suaminya itu selalu yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukanlah milik istrinya. Suami Remy ini pernah suatu ketika membalas saat Remy tengah mengigau. Beberapa saat mereka nampak berkomunikasi. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa. Dan dia memberitahu suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan Sowery adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Sowery adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Terlepas dari pengakuannya yang gamblang itu, Remy tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan setelah dia bangun. Selain itu, suaminya memutuskan untuk tidak melaporkan ke polisi pada awalnya. Namun ketika hantu itu sangat keras kepala dan kejadian-kejadian kesurupan itu menjadi semakin sering, suami Remy nampaknya terganggu juga. Dan pada akhirnya Remy dan juga suaminya mendatangi pihak kepolisian untuk menerangkan kejadian tersebut. Pada saat itu Remy mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya yang tidak ada barang bukti secara fisik. Tetapi hantu Teresita ini terus saja mengatakan bahwa Sowery telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya. Respon dari pihak kepolisian saat itu sempat meragukan
tentang informasi yang diceritakan oleh Remy beserta suaminya tersebut. Pada dasarnya orang waras mana atau pihak kepolisian mana yang mempercayai bahwa kesaksian hantu tersebut valid. Meskipun begitu, tidak ada yang bilang bahwa kepolisian tidak memiliki sedikit ketertarikan untuk menyelidiki Alan Swery pada akhirnya. Toh dia juga memiliki inisial yang bernama AS. Ketika polisi melakukan penyidikan dan investigasi kepada Alan Swery ini, betapa kagetnya dan terkejutnya pihak kepolisian kala itu. Ketika detektif membawanya untuk diinterogasi, Swery mengonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu. Dia beralasan untuk memperbaiki televisi. Dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari bahwa Teresita tidak memiliki alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan. Kesaksian dan penjelasan yang diberikan oleh hantu Teresita ini begitu sangat mengejutkan. Karena pacar si Alan ini mengatakan bahwa dia memang baru saja diberi perhiasan oleh si Alan tersebut. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh pihak kepolisian dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban untuk menganalisanya. Keluarganya mengonfirmasi bahwa perhiasan itu adalah milik Teresita dan juga teman-temannya ikut membenarkan tentang kesaksian barang bukti tersebut. Dan pada akhirnya Swery ini didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif dan pihak kepolisian, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang, sebelum kemudian merubah statementnya dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Banyak yang bilang hantu Teresita ini mungkin telah mengunjunginya di penjara. Dan penjelasan logisnya di sini, pasca kasus itu selesai, kisah Teresita Basa ini menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat kala itu. Cerita-cerita yang tersebar itu bertajuk kisah hantu yang memecahkan pembunuhnya sendiri. Sampai akhir, Remy mempercayai bahwa fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang mengunjunginya setiap malam dan mendesak untuk melaporkannya ke pihak polisi. Dan polisi pun juga tidak mau melabeli bahwa kasus ini dipecahkan oleh hantu Teresita, karena secara logika tidak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk membuktikan sebaliknya. Dan itulah cerita kasus hantu Teresita yang memecahkan siapa pembunuhnya ketika hidup. Dan itu benar-benar terjadi, dan ini adalah kisah nyata yang tentunya sangat menarik untuk aku bahas di episode kali ini. Dan terima kasih sudah menonton Mario SSSP. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih. Aku pamit dulu. Salam horor and peace.